Hai guys, kembali bersama saya Dr. Fernando Palembang Simanjuntak. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa opini saya berdasarkan regulasi yang ada di pemerintah negara kita. Bagaimana sih menyikapi vaksinasi di era pandemi ini? Seperti kita ketahui, banyak info yang simpang siur mengenai pemberian vaksin di era pandemi ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 yang terkandung pada pasalnya nomor 12 ayat pertama yang berbunyi, kepala wilayah atau daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya. Dan pada pasal kedua, tata cara penanggulangan sebagaimana yang dimaksud dalam pertama tadi diatur dalam peraturan undang-undangan. Seperti apakah tindakan-tindakan penanggulangan tersebut yang diutarakan pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tersebut, yaitu ialah pertama ialah isolasi, pemeriksaan dan pengobatan terhadap penderita. Kedua, pembentukan tim gerak cepat dan penggerakannya. Ketiga, penghapus hamaan lingkungan, misalnya kaporisasi sumur. Keempat, vaksinasi dan kalau perlu evakuasi masyarakat. 5. Penutupan daerah atau lokasi yang tersangka terjangkit wabah. 6. Dan lain-lain tindakan yang dilakukan. Lantas apakah yang dimaksud dengan vaksin dan vaksinasi tersebut? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020, pasal pertama, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Pasal 3, vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpanjang penyakit tersebut tidak akan sakit atau yang mengalami sakit ringan tidak menjadi sumber penularan barang. Lantas apa fungsi vaksinasi tersebut? Pada pasal 4 diutarakan bahwa fungsi dari vaksinasi COVID-19 tersebut bertujuan untuk pertama, mengurangi transmisi penularan COVID-19. Kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Tiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang disebut herd immunity. 4. Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Dan nanti mereka yang telah divaksin tersebut akan diberi sebutan tercantum pada pasal 25. Itu setiap orang yang telah diberikan vaksinasi COVID-19 diberikan surat keterangan vaksinasi COVID-19 berupa kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik. Kedua, dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan vaksinasi 19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi internasional atau International Certificate of Vaksinasi. Apakah kita dapat menolak untuk divaksin? Menurut pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 seperti berikut. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat pertama dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Lantas pilihan kita, apakah kita divaksinasi karena manfaat dari vaksin tersebut atau karena ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah?